Nge-record ya, udah nge-record. Oke. Seberapa besar bakat yang Anda miliki? Nah, ini jawabannya ada di sini. Banyak anggapan kesuksesan seseorang dalam retorika hanya karena telah memiliki bakat. Sepakat nggak, teman-teman? Sepakat nggak? Karena ini diskusinya tanya jawab ya, supaya teman-teman juga belajar public speaking di sini gitu. Fungsinya pelatihan itu di sini. Ada yang bisa jawab? Chandra yang on cam bisa jawab? Sepakat. Sepakat lah. Nah, Toyib Farhan silakan. Banyak anggapan kesuksesan seseorang dalam retorika itu hanya karena telah memiliki bakat. Banyak juga anggapan kalau misalkan balik lagi ke perempuanan kayak gitu-gitu ya, ataupun laki-laki juga sama. Banyak yang berpikir bahwa sih sama gelis juga karena dilahirkan sejak lahir gitu, karena takdir dari Tuhan. Atau Kak Omat bisa sampai sekarang jadi duta bahasa Inggrisnya bagus karena dia mau udah dari lahir gitu. Denny bisa nyanyi karena suaranya udah bagus dari lahir. Chandra bisa main bola karena memang dari lahir sudah belajar main bola gitu. Banyak orang yang beranggapan bahwa kesuksesan atau bakat yang dimiliki itu memang terlahir sejak kita dilahirkan. Tapi teman-teman ketahui, perlu dulur-dulur semua ketahui bahwa tidak selamanya bakat yang kita miliki itu menjadi faktor kesuksesan seseorang dalam bidang retorika ya khususnya. Begitu. Tidak semua yang hari ini kita lakukan itu karena kita terlahir dari orang yang sudah serba bisa masuk dalam ranah public speaking. Apa itu public speaking? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Izin menjawab deh. Boleh, Bayu, silakan. Simpelnya atau singkatnya, kegiatan public speaking adalah kegiatan komunikasi, baik itu secara langsung di depan umum ataupun melalui media seperti sekarang ini, seperti itu. Kalau zaman dulu itu public speaking itu perkembangannya dari retorika. Oke. Mungkin itu teh. Terima kasih. Ada lagi? Apa itu public speaking? Nah, sih udah masuk dalam, udah ada yang sarjana, udah ada yang magister juga gitu. Apa sih itu public speaking? Di sini bukan memuji tapi kita sharing, pengen tahu misalkan dari perspektif si A, apa sih itu public speaking, dari si B apa public speaking. Coba ada teman-teman dulur-dulur lagi yang mau berbicara, karena lagi-lagi kan ini pelatihan. Ada? Nggak ada ya. Nah, betul tadi ya kata Kang Bayu bahwa public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilakukan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Jadi public speaking itu dimana kita berbicara bukan hanya dengan diri kita sendiri gitu. Kan kalau dengan diri kita sendiri mah itu mah apa sih namanya, muhasabah ya. Benar nggak sih Kak Omat? Oke. Jadi public speaking itu dimana kita berbicara bukan hanya dengan diri kita sendiri, tapi dengan orang banyak, mau itu di depan umum ataupun umum di sini misalkan depan orang yang banyak banget atau depan kelas atau misalkan hanya dalam ranah diskusi sekalipun itu bagian dari pada public speaking. Saya sekarang berbicara ketika teman-teman berdiam itu juga bagian dari public speaking. Nah, di sini ada 3 hal besar dalam public speaking. Public speaking itu memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari public speaking itu? Yang pertama ini mengenai menyampaikan laporan, pengetahuan, informasi, dan ide. Kalau seandainya teman-teman memiliki ide tapi itu tidak disuarakan, itu kan sia-sia gitu. Hari ini teman-teman bisa mengkritisi apa misalkan kebijakan kampus, contohnya kalau misalkan di sini banyak mahasiswa atau lingkupan terkecil kebijakan yang dibuat oleh orang tua, kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk berbicara, itu bakal terkubur sia-sia gitu. Dan tentunya dengan public speaking juga menambah pengetahuan. Kenapa menambah pengetahuan? Karena ada rasa ingin tahu kita gitu. Gimana caranya apa yang kita bicarakan kepada siapapun itu tidak kosong nyaring bunyinya. Jadi ada sesuatunya. Nah, yang kedua ini ada urgensi. Apa sih urgensi dari public speaking itu sendiri? Yang pertama meningkatkan rasa percaya diri. Karena yang saya rasakan tidak mudah ya berbicara depan orang banyak. Jangankan berbicara depan orang banyak atau ya diskusi di kelas aja dulu pas masih kuliah presentasi
itu merasa nervous gitu kan. Tapi dengan adanya kita berlatih public speaking juga itu bakal meningkatkan rasa percaya diri kita, meningkatkan pengetahuan tentunya, menambah keterampilan berbahasa, dan menambah kemampuan berpikir kritis. Lagi-lagi di sini kita singgung Kak Omat ya, karena tadi yang memperkenalkan bahwa harusnya dikenalkan Kak Omat ini sebagai duta bahasa. Saya yakin kalau misalkan Kak Omat dengan belajar bahasa dan menjadi duta bahasa, itu juga kan sebuah pengetahuan daripada dia berbicara di depan umum gitu. Yang ketiga juga di sini disinggung mengenai manfaat. Nah, manfaat dari public speaking itu sendiri adalah menyampaikan pesan. Dalam perekonomian sejak COVID ini ada program apa sih gitu? Atau ada Omat bisa dimute tujuan yang ingin dicapai gitu? Ya, dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Omat bisa dimute. Itu suara dari Adoni kayaknya. Adoni memang bikin TikTok. Oh, itu 2 tahun di semenjak. Manfaat dari public speaking juga adalah menyampaikan pesan. Bukan hanya menyampaikan pesan, tapi contohnya itu komika-komika. Komika-komika juga kan gitu menggunakan teknik public speaking. Tapi mungkin konten yang disampaikan itu adalah menghibur gitu. Terus tadi juga betul kata Kang Omat, gimana caranya kalau kita berbicara di depan umum itu bisa mempengaruhi gitu. Bisa mengajak juga, memperbaiki hubungan dan menyelesaikan masalah. Kalau kita punya masalah dengan banyak umum, contohnya kan kadang artis-artis juga sering ngadain jumpa pers ya, itu untuk mengklarifikasi misalkan sebuah masalah. Itu diperlukan sebuah keberanian untuk berbicara di depan umum. Siapa ya artis yang kontroversi? Tahu Kak Omat siapa yang sering mengadakan jumpa pers? Nah, oke kita lanjutkan aja ya. Nampaknya sinyal. Siapa ya? Aku nggak tahu. Banyak Raffi Ahmad suka dan lain-lain. Lucinta Luna kali ya. Ya aku cinta Luna suka ya. Nikita Mirjani teh. Ya Allah, dicepat. Nikita Mirzani suka, Lucinta Luna suka. Sensasi mereka mah. Yes. Nah, ini kita singgung bentuk public speaking. Bentuk public speaking yang pertama itu membicarakan persuasi. Apa itu persuasi? Ajakan ya kepada orang dengan cara memberikan alasan dan prospek baik yang meyakinkan. Salah satunya adalah tentang persuasi. Terus yang kedua adalah provokasi. Juga di mana public speaking harus bisa memprovokasi. Kalau misalkan kita seorang influence, itu harus bisa memprovokasi orang-orang untuk mengikuti apa yang kita bicarakan, memancing juga untuk membangkitkan motivasi kayak gitu-gitu. Terus yang paling penting adalah retorika. Ini yang sering kita singgung, seni retorika. Sebenarnya itu kalau misalkan jurusan komunikasi sering banget dibahas yang namanya retorika. Keterampilan yang memang bahasanya sangat efektif kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah faktor pembentuk speaker. Yang pertama ini adalah lahir yang tadi di awal sudah disinggung. Ada orang yang bisa berbicara di depan umum atau kemampuan public speaking-nya bagus itu karena memang dilahirkan atau bakatnya, kodratnya sudah seperti itu. Jadi kan semua orang juga pasti memiliki bakat yang dilahirkan, yang sejak kecil udah memiliki bakat itu. Ada yang suka nyanyi, suka tari, melukis, apapun itu public speaking pun sama dibentuk sejak lahir. Yang kedua adalah lingkungan. Salah satu contohnya misalkan Kak Omat. Kak Omat kan Kak Omat lainnya karena nuan kan Kak Omat. Ada AIB tah on-cam. AIB. AIB. Contohnya Kak Omat di lingkungan duta bahasa. Apa sih yang ekstrakurikuler nanti UKM itu apa sih Kak Omat? LPB. Nah, LPB. Ada di lingkungan LPB atau di UIN Pramuka misalkan. Itu kan mereka dikasih pelatihan-pelatihan, dikasih kelas-kelas gitu. Itu lingkungan yang membuat mereka termotivasi. Misalkan Kak Omat, aduh saya tuh masuk LPB, masa saya nggak bisa berbicara di depan umum, kan jadi termotivasi karena lingkungannya kayak gitu.
Contohnya lingkungan yang pakai narkoba juga kita kadang terbawa oleh arus itu gitu. Jadi lingkungan sangat berpengaruh ya teman-teman untuk kita menunjang bagaimana cara kita berbicara depan umum. Bentar ya, ada yang nelfon. Nah, selanjutnya adalah latihan. Latihan itu seperti ini. Karena lagi-lagi tidak semua orang bisa melakukan sebuah kegiatan skill mereka yang dimiliki itu langsung dari lahir. Ada juga yang dibentuk karena latihan. Mungkin saya juga, Kak Omat juga salah satunya mungkin ya, karena dibentuk oleh latihan yang terus-menerus gitu. Nah, ini yang paling sering ditanyakan. Kak Ibe tadi menanyakan pada saya masalah dalam public speaking. Nervous, nah, Kak Omat, ari nervous teh apa? Aduh, naonnya teh? gugup. Ada iklan ya guys, suara motor di kosan. Nervous, ada yang bisa jawab nervous itu apa? Nggak kelihatan yang J-nya siapa. Itu ya, nervous salah satunya, gugup. Nah, atau juga teman-teman tidak menguasai teknik public speaking itu sendiri. Kalau disederhanakan contohnya gini. Teman-teman tidak bisa masak misalkan kayak gitu. Karena teman-teman tidak tahu tekniknya. Kalau misalkan tahu tekniknya, misalkan micinnya segini, garamnya segini, atau kuahnya segini, itu kan bakal enak gitu. Tapi kalau teman-teman tidak mempelajari tekniknya, ya makanan mau enak kayak gimana, kan teman-teman nggak tahu tekniknya. Nah, pun dengan public speaking, teman-teman mau bisa berbicara di depan umum kayak gimana, mau bisa public speaking kayak gimana, kalau teman-teman nggak tahu tekniknya, ini khusus yang memang tidak dilahirkan dengan kita yang sudah bisa public speaking. Jadi teman-teman harus menguasai tekniknya itu sendiri. Yang ketiga adalah penguasaan materi. Ini poin yang paling penting banget kita dalam public speaking. Kalau misalkan kita juga disuruh presentasi, kadang banyak tuh mahasiswa yang kebingungan mau ngomong apa karena mereka tidak menguasai harus dengan materi apa yang disampaikan kayak gitu. Agak kalau ada juga yang misalkan berbicaranya banyak e-nya, banyak pokoknya kata-kata yang menghambat lah, tapi keseringan orang-orang ketika public speaking itu dengan kata misalkan baru memperkenalkan tentang manusia adalah makhluk yang banyak itu sangat mengganggu. Makanya salah satu triknya adalah teman-teman harus bisa menguasai materinya. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Bagaimana sih tekniknya public speaking itu? Nah, ini jawabannya teman-teman. Teknik public speaking yang pertama adalah variasi suara. Ini yang modal juga ya teman-teman ketika public speaking. Masalahnya teman-teman ketika ngomong di depan umum dengan suara yang gimana dong Kak Omat, suara yang leles gitu. Mohon teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Malasari dari Jadi flat ya teh ya? Ya, suara juga harus disesuaikan kayak gitu. Kalau MC formal contohnya suaranya kan agak ngebas gitu nggak sih? Atau kadang juga non formal, misalkan acara apa kan suaranya itu suara juga harus dimainkan, ada teknik vokalnya. Kalau misalkan pelatihan ini berlanjut juga nanti akan ada sesi di mana suara untuk ini, misalkan untuk jadi MC, untuk presentasi, untuk jadi moderator, untuk jadi host, itu banyak banget beragam suara. Terus yang selanjutnya juga bagian daripada teknik public speaking adalah ekspresi wajah. Masa teman-teman kalau mau ngomong di depan umum yang bahagia tapi dengan muka yang murung. Harus ditunjukkan bahwa teman-teman itu bahagia, harus ditunjukkan bahwa teman-teman itu semangat, tergantung konten apa yang dibicarakan. Kalau misalkan teman-teman jadi motivator dalam momen yang sedihnya, masa mau ngomong, kalian itu harus ingat orang tua kalian. Kan nggak gitu juga. Misalkan dengan ada yang agak sayu sedikit, kayak gitu. Jadi ekspresi wajah pun harus ditunjukkan, kayak gitu. Karena kadang juga kalau misalkan kita diskusi, rasa lulus kalau misalkan mendengar pemateri misalkan tidak ekspresif kayak gitu dengan flatnya menyampaikan A, B, C, D, dan E itu kan mengganggu juga kita sebagai audiens. Ini kontak mata juga sama ya kepada ekspresi wajah.
terus bahasa tubuh atau body language. Betul nggak sih? Bahasa Inggrisnya Kak Omat? Kita masih belepotan. Teteh masak gitu. Leres teteh, leres. Bahasa tubuh. Masa bilang merdeka, tangannya merdeka. Kita bilang merdeka. Itu sebuah bahasa tubuh yang menunjukkan bahwa kita sudah merdeka. Jadi bahasa tubuhnya pun harus digerakkan kayak gitu. Nah ini tips seputar public speaking yang ditunggu-tunggu. Ini gambar apa coba Kak Omat? Orang-orang. Kumpul orang-orang. Orang-orang, yes. Yang pertama itu kenali tujuan dan audiens dengan baik. Jadi teman-teman sebelum melakukan public speaking atau berbicara di depan umum, teman-teman juga harus lihat kalian itu akan berbicara di depan siapa. Di depan pejabat itu kan beda, kita harus cara berbicaranya kayak gimana, atau misalkan kita sebagai host, itu audiennya seperti apa, itu juga beda. Atau teman-teman sebagai, apa sih yang tausiah itu bahasanya Kak Mak? Naon sih namanya teh? Mau balik. Jamaah. Oh ya, harus dilihat jamaahnya seperti apa, kayak gitu. Jadi harus dilihat siapa nih yang menjadi audiens kita, itu pun dipertimbangkan sama kita. Dan seberapa banyak audiens yang akan mendengarkan ketika kita berbicara. Sekiranya audiens kita cuma sedikit, kita pun dipertimbangkan lagi harus dengan suara yang seperti apa, kayak gitu. Jadi betul-betul kita harus mengenali sasaran kita, audiens kita. Terus yang kedua adalah susun poin-poin penting yang ingin disampaikan. Contohnya kayak gini. Saya bikin PPT. PPT itu kan khusus untuk poin-poinnya, bukan power text. Ada juga kan orang yang bikin PPT itu judul, teks, jadi maca gitu. Tapi poin-poinnya aja gitu, supaya teman-teman ingat kembali. Misalkan mau ngebahas tentang apa sih? Bahas apa ya? Pancasila misalkan. Yang ditulisnya kan hanya sila ke-1, 2, 3, ke-4, ke-5. Baru dari situ teman-teman menjabarkan sila ke-1 itu apa. Contohnya kayak gitu ya teman-teman. Terus yang ketiga adalah nih, persiapkan alat bantu jika diperlukan. Nah, ini PPT juga kan bagian daripada alat bantu. Atau enggak apa sih? Pointer. Atau Kak Omat, boneka ya. Siapa sih namanya Kak Omat? Namanya Ubrix teh. Ubrix. Ya, ini ada juga di sini Ubrixnya. Nah, itu kan apa sih? Salah satu alat bantu ya Kak Omat ya. Adanya si Ubrik itu. Iya. Dan itu diperlukan. Kenapa Kak Omat juga bisa menjadi dubas itu dibantu sama Ubrik juga ya. Ubrik berperan sangat besar gitu dalam karir Kak Omat. Bener kan? Nah, yang ketiga adalah kuasai materi dan berlatih terus. Bagi teman-teman yang belum terbiasa berbicara depan umum, teman-teman jangan ragu untuk berlatih terus. Kelihatan nggak sih Kak Omat di belakang saya ada cermin? Ada teh. Nah, di kamar saya itu banyak cermin. Ada 1, 2, 3. Kemarin waktu itu sampai 5 gitu, sampai 6. Sekarang cuma 3 karena dikasih ke teman-teman. Itu tuh bagian daripada saya belajar public speaking. Kadang saya suka ngaca. Jadi enak gak sih kalau saya body language-nya ini ketika saya ngomong ini? Enak gak sih ketika saya ngomong ini, ekspresi muka saya seperti ini? Bener gak sih apa yang saya sampaikan itu? Tapi kan sekarang mah nggak perlu depan kaca, udah ada kamera, udah semakin canggih. Teman-teman tinggal taruh kamera, tinggal di record gitu lah kamera si ininya. Ketika kita berbicara di depan umum, bener nggak sih gitu? Seakan-akan kamera itu audiens kita. Gitu. Bisa berlatihnya kan sekarang mah dengan direkam. Teman-teman juga sekarang mah YouTube udah sangat tren, mungkin bisa diupload ke YouTube. Orang-orang suka nggak sih ketika ngomong kayak gini? Nah, di sini juga teman-teman jangan lupa harus diperhatikan verbalnya. Hari tuh. Yang terakhir Masih ngomong cukup kan? Be confident. Masih ngomong isian. Ini adalah, hai Kak Mat. Ini adalah saatnya teman-teman itu untuk tampil dan percaya diri. Teman-teman harus yakin ketika teman-teman sudah melakukan berlatih terus-terusan, sudah mempersiapkan materi dan sebagainya. Ini saatnya teman-teman untuk melaksanakan maksudnya untuk
tampil kayak gitu. Jadi saatnya teman-teman memperlihatkan kemampuan public speaking teman-teman tuh di sini. Untuk yang pertama nervous apa dan sebagainya itu wajar. Karena lagi-lagi tidak semua orang untuk pertama kalinya dia langsung bisa. Ada proses pembelajaran dulu kayak gitu. Ada proses di mana teman-teman juga jam terbangnya kan itu harus diperbanyak. Saya juga yang pertama kali saya nge-MC itu nervous gitu, suka deg-degan gitu. Tapi yang kedua dan ketiga kalinya karena kita sudah terbiasa mungkin ya akan ngalir gitu aja gitu. Lagi-lagi latihan dengan jam terbang kita. Untuk yang pertama kali mah bisa dimaklumi. Makanya berlatihnya itu dari lingkungan terkecil dulu aja. Keluarga, teman, di kampus, di perkuliahan, misalkan dengan teman-teman bertanya, atau di forum-forum diskusi kayak gini, teman-teman bertanya, itu bagian daripada teman-teman berlatih sejauh mana public speaking teman-teman. Makanya setelah ini teman-teman diwajibkan bukan hanya bertanya ya, bertanya tidak disarankan gitu, karena boleh sih bertanya, ya, tapi lebih disarankan teman-teman juga mengungkapkan gitu dari apa yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman termotivasi, teh ayo muka langkung gitu, harusnya public speaking itu ini gitu. Nah itu poin-poin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Any question? Thank you guys. Wah, keren banget ya materi dari Teh Dini ini. Luar biasa banget dari pokoknya dipolitik-politikin ya dari awal kenapa pemuda, kenapa public speaking sampai tips dan triknya juga gimana sih untuk public speaking di depan umum itu jelasin juga gitu. Nah, saya juga bilang Teh Dini itu jangan hanya bertanya, tapi mengungkapkan. Nah, ketika ada yang kurang atau menambahkan juga boleh. Itu bagian dari public speaking. Nah, sekarang itu boleh untuk bertanya nih. Apa yang kurang atau yang belum paham boleh ditanyakan. Tidak bertanya sesat di Cibiru. Di jalan maksudnya Teh. Jadi mangga silahkan kalau mau bertanya diperbolehkan kapan lagi ada pemateri perempuan hebat bersama Teh Dini. Mangga, silahkan. Ada, boleh acungkan tangan atau langsung aktifin mikrofonnya atau di kolom komentar atau kolom chat. Enaknya mah sih kalau misalkan kita nggak virtual ya, Kak Omat, dicek satu-satu gitu. Dari apa yang disampaikan bisa langsung diimplementasikan nggak gitu. Kalau misalkan kita secara langsung ya, kadang kan alibinya kalau misalkan virtual kayak gini mah, abdi mah sinyal, punya alasan gitu. Jadi kita coba ya. Saya pengen dong Ellen mengungkapkan sesuatu gitu. Nah. Teh, bagaimana sih cara menghilangkan nervous? Nah, menghilangkan gugup. Pengen Ainun bertanya langsung ya, tidak di kolom chat. Oh, Teteh Ainun, Ainun. Saya Habibinya Teh Ainun. Kita ketemu di sini. Aduh. Boleh Teh Ainun langsung bertanya langsung kepada pematerinya biar lebih dialektis. Nah, gitu dong on cam. Katinggal gelisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ainun. Kenalkan, nama saya Ainun Najiyah dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, mahasiswa baru. Gimana? Izin bertanya ya Teh, gimana caranya menghilangkan nervous ketika udah di depan orang banyak gitu? Oke. Itu sih pertanyaan yang paling banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ainun, jurusan apa Ainun? Jurusan apa Ainun? Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah Teh. Pendidikan guru madrasah ibtidaiyah mah itu mah harus benar-benar menguasai public speaking ya, karena kita bakal menjadi seorang guru gitu Teh. Kadang memang ketika kita berbicara depan anak-anak kecil sekalipun gitu, dulu saya waktu KKN karena pengalaman pertama saya ngajar anak-anak bocil gitu kan, juga harus menentukan materi apa yang harus kita sampaikan dengan gaya yang seperti apa kayak gitu. Dulu saya karena saya jurusan tasawuf psikoterapi, dulu ada tugas untuk membuat buku dan inovasi terapi.
saya membuat salah satu bukunya itu tentang terapi public speaking gitu, gimana caranya kita gak nervous. Sebetulnya ya semua orang punya triknya masing-masing, semua orang punya caranya masing-masing untuk mengalahkan nervous itu sendiri begitu. Tapi kalau misalkan yang saya lakukan, dan saya juga di sini dilahirkan sebagai seorang muslim turunan dan menjadi agama saat ini. Bentar. Kayak gitu. Saya yang pertama kali saya lakukan ketika saya nervous, gimana caranya teman-teman itu harus dengan relax gitu. Tadi kan ketika teman-teman sudah latihan dan sebagainya, sudah mempersiapkan materi, saatnya teman-teman untuk tampil dan percaya diri, yakin bahwa kalian itu bisa. Benar teori yang mengatakan bahwa tidak ada proses yang mengkhianati hasil gitu. Itu benar-benar terjadi dalam dunia public speaking gitu. Kalau misalkan dalam dunia kehidupan memang kadang meleset ya, kita prosesnya baik tapi hasilnya kadang nggak baik. Tapi kalau misalkan dalam dunia public speaking, dunia berbicara di depan umum, yang namanya proses itu betul-betul tidak akan mengkhianati hasil kayak gitu. Pertama teman-teman harus relax dulu, coba tarik nafas, keluarkan dari mulut, tapi tarik nafasnya benar-benar dari hidung bukan dari mulut ya. Dan teman-teman juga jangan gitu, tapi dengan relax, keluarkan gitu nafasnya pelan-pelan. Dan kita juga harus merecall kembali materi apa yang sudah kita persiapkan, kita harus berbicara apa kayak gitu. Tapi banyak banget yang bilang anggaplah audiens kita itu sebagai orang yang mati. Itu untuk yang pertama kali ya, untuk yang pertama kali public speaking. Mati di sini itu adalah seakan-akan tidak melihat kalian. Tarik nafas dulu, baca doa, beristighfar kalau seorang muslim kayak gitu. Salah satu cara untuk menghilangkan nervous. Tapi yang paling penting adalah banyak latihan, itu sih. Banyak latihan dan jam terbang. Untuk yang pertama kalinya nggak apa-apa, nervous juga udah wajar. Karena nervous itu terjadi di mana kita itu takut salah ngomong, takut orang lain teh nggak nerima apa yang kita bicarain, takut kita takut orang lain punya teori yang memang tidak sesuai dengan teori kita. Tuh, percaya diri dulu aja yang harus kita lakuin. Berlatih poinnya ya, Teh Ainun, jurusan Madrasah Ibtidaiyah UIN Bandung. Gitu. Begitu Teh Ainun, betul ya, intinya mah jangan overthinking. Itu Teh, bener kata Dini, kita tuh takut apa yang kita sampaikan tuh nggak masuk nih. Nah, Mbak Najwa juga masih tetap nervous, cuman tadi tarik nafas, relax, terus juga banyak latihan gitu ya. Sekelas Mbak Najwa aja masih tetap nervous. Nah, kita nih yang belum terbiasa, biasain gitu. Dengan sesi pertanyaan ini juga ada public speaking ya tadi ini ya? Iya, itu bagian dari latihan. Itu udah punya poin berlatih. Gitu. Ya, betul. Jadi sekarang mantap. Latihan secara langsung ya dengan cara teman-teman mengungkapkan pertanyaan ataupun sanggahan ataupun pandangan gitu. Ada lagi? Ellen silakan. Tanyakan sama Teh Dini atau mau menambahkan atau menyampaikan. Boleh, atau misalnya mau latihan nih public speaking nih. Saya kan? Boleh, Mangga. Siapa namanya dan jurusan apa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Mangga. Perkenalkan, nama saya Thoyib Farhan Hidayat dari Fakultas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, jurusan PGMI. Di sini saya mau bertanya, public speaking itu kan simpelnya ya, jurusan PGMI. Pendidikan guru sampai. Ya sama. Mau bertanya, public speaking itu kan simpelnya tuh kita berbicara di depan orang banyak. Okay. Apakah ada hal-hal lain yang dapat melatih atau menunjang untuk meningkatkan kualitas dari public speaking tadi, selain daripada teknik-teknik dan tips-tips yang udah kakak sampaikan? Terima kasih. Sekian. Gimana? Poinnya.
Oh, Daripada tips. jadi Nah, itu suaranya apa? Ya, kedengaran teh? Dengaran. Jelas nggak? Jelas. Oke. Apakah ada hal-hal lain yang dapat menunjang atau meningkatkan kualitas dari public speaking itu sendiri selain daripada teknik dan tips-tips yang sudah disampaikan? Yang Oke, menunjang sekian. Terima kasih. kita yang menunjang selain dari tips-tips yang disampaikan tadi ya. Berarti tips-tips lain boleh kan? Asal jangan pertanyaannya selain daripada tips-tips yang akan disampaikan. Itu kan kebingungan jawabnya gimana. Karena untuk cara-cara yang kayak gitu ya memerlukan tips kayak gitu. Tapi yang paling penting itu selain daripada latihan, tadi kan sudah disampaikan, itu adalah baca. Tadi prinsip pemuda itu 3. Baca, nulis, sama berbicara. Kalau bacanya udah lengkap, nulisnya udah lengkap, direalisasikan, diimplementasikan lewat berbicara. Gitu. Kalau misalkan bacaannya masih sedikit, tulisannya juga masih sedikit, terus belum sempat untuk melakukan, belum percaya diri untuk berbicara di depan umum, tingkatin lagi bacaannya. Saya yakin kok kalau teman-teman punya banyak materi dalam otak kalian itu pintar di sini tuh pintar, punya banyak pengetahuan dalam otak kalian, itu akan mempermudah kita untuk berbicara di depan umum. Apalagi udah mahasiswa mah dituntut buat kita kritis kayak gitu. Nah, salah satu penunjangnya adalah kalian itu memiliki jiwa-jiwa yang kritis, jiwa-jiwa yang kreatif, jiwa-jiwa yang inovatif, itu akan menunjang supaya kita bisa berbicara di depan umum. Gitu. Selebihnya mah tips-tipsnya memang gitu-gitu aja sih ngomongin public speaking mah. Latihan, percaya diri, jangan overthinking. Tadi betul kata Kak Umat. Menarik ya. Ternyata betul yang disampaikan tadi itu baca. Aku suka lihat kalau di Instagram tadi itu suka live gitu ya. Itu latihan sebelum ke orang banyak gitu ya. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan fitur Instagram gitu ya. Era ya gitunya kalau di panggung. Nah, cobain di Instagram dulu kayak tadi ini. Aku suka lihat tadi ini sering banget live Instagram kayak gitu. Atau Yip cukup atau ada pertanyaan lagi? Mangga? Ya udah cukup Kang. Terima kasih untuk jawabannya. Sami-sami. Anu sanesna mangga ada yang dari luar mungkin yang mau bertanya kan ini bukan dari kembar aja ya. Ada dari luar juga boleh ditanyain langsung. Nurul, silakan Nurul. Ya, Teteh suaranya nggak kedengeran teh. cek kedengaran? Oke. Ya, izin perkenalan, nama saya Nurul Ajida dari SPAI Darussalam. Begini Kak, saya mau tanya bagaimana cara mengatasi pemikiran ketika kita berbicara itu jadi apa yang kita bicarakan tuh takut si audiensnya teh nggak ngerti nih kan, jadi jatuhnya teh krik-krik gitu. Ngerti nggak teh pertanyaannya? Jadi bagaimana caranya mengatasi pemikiran apa yang kita sampaikan itu nggak si audiensnya tuh nggak ngerti gitu, ataupun si misalnya presentasinya itu jadi gitu kan. Gitu. Apa? Jadi gini, bagaimana cara mengatasi pemikiran kita gitu, pemikiran kita bahwa apa yang itu nggak ngerti gitu apa yang kita bicarakan gitu. Jadi pertanyaan itu bagaimana caranya biar pendengar itu ngerti apa yang kita sampaikan, caranya gimana? Kita sendiri sih gitu. Oh iya. Jadi gimana cara mengatasi biar kita itu nggak overthinking kayak aduh apa yang kita sampaikan itu nggak ngerti gitu. Nah itu gimana caranya biar ketakutan, terus khawatir, terus dan lain-lain itu hilang gitu. Oke.
Itu akan dijawab oleh Teh Rodiatul Alawiyah, karena ini ada anak pro ya ternyata di sini. Halo Teh Rodiatul Alawiyah. Ini Teh Alawiyah akan sharing gimana caranya untuk supaya kita tidak overthinking ya. Itu poin intinya Komat ya. Betul, Teh. Silakan Teh Rodiatul Alawiyah sekalian sharing. Ini kebetulan Teh Rodiatul Alawiyah ini anak pro ya. Bandung Pramuka protokoler. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mungkin izin memperkenalkan diri. Nama saya Rodiatul Alawiyah dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, pendidikan bahasa Arab. Tadi berbicara tentang overthinking, Teh? Iya, betul, Teh. Mungkin sedikit sharing mungkin ya tentang overthinking. Emang saya sendiri pun sering merasa overthinking, kemudian berpikiran, padahal itu belum terjadi, tapi udah merod duluan nih, udah takut dulu, nanti teh gimana ya, nanti teh takutnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, kemudian dan lain hal. Tapi mungkin lebih untuk sekarang lebih kayak jalani dulu aja, kemudian jangan overthinking dulu terhadap sesuatu hal, karena ya udah nikmati aja dulu prosesnya, kemudian jalani aja dulu gitu. Nanti hasilnya kita nggak akan tahu seperti apa, karena kalau untuk hasil mah itu mah bonus gitu, baik buruknya nanti mah itu mah bonus gitu. Tapi proses dari kita menuju sananya itu yang harus yang harus diambil, yang harus dinikmatin itu dari prosesnya gitu. Jadi jangan pernah overthinking terhadap sesuatu hal dulu gitu. Kemudian yang mungkin harus kenali diri sendiri dulu juga gitu. Kita harus tahu dulu ini kita tuh seperti apa ya, agar kita tuh tidak terlalu tidak terlalu overthinking terhadap suatu hal gitu. Karena kita nggak tahu apa yang telah Allah rencanakan untuk kita. Jadi nikmati aja dulu prosesnya gitu. Jangan terlalu overthinking kayak nantinya tuh nggak akan nggak akan maju-maju, nggak akan kita tuh nggak akan bergerak terus aja ya diam, karena sebelum kita mau mulai, sebelum kita menjalani suatu hal itu kita udah overthinking duluan gitu. Jadi kita tuh takutnya nanti hasilnya nanti kayak gini deh, nanti kayak, jadi sebelum kita bertindak tuh jadi malah keburu down duluan gitu kalau kitanya overthinking gitu. Mungkin seperti itu. Jadi ya kita mah Bismillah aja dulu, jalani aja dulu. Apapun itu hasilnya ya mudah-mudahan sesuai gitu nantinya dengan yang kita harapkan juga, tetapi jangan terlalu overthinking, takut ini, takut itu, jangan banyak takutnya gitu, bergerak dulu aja gitu. Mungkin sedikit sharing dari sebuah pengalaman juga, bahwa waktu mengikuti lomba di PBA sendiri juga kayak takut nanti hasilnya tidak memuaskan, takut nanti gimana mengecewakan dan lain hal. Tapi ternyata setelah overthinking itu dihilangkan, kemudian lebih kayak Bismillah, percaya diri, dan kayak lebih ngeyakinin diri bahwa kamu tuh bisa dan kamu tuh mampu melakukan itu gitu. Jangan sampai overthinking dulu gitu, karena nggak baik nantinya gitu buat diri kamu sendiri. Dan akhirnya ternyata hasilnya itu subhanallah gitu, luar biasa, hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi ya udah, coba dulu aja gitu, jangan sampai nanti aja lah, nanti takut gimana gitu. Jangan takut dulu, tapi mencoba dulu aja gitu, karena kita nggak akan tahu nanti hasilnya seperti apa gitu. Karena yakin gitu, kalau kitanya yakin, kemudian proses yang kita laluinya juga luar biasa gitu, pasti Allah mah akan selalu ngasih jalan buat kita, akan selalu ngasih kelancaran, akan selalu ngasih hal-hal yang luar biasa yang ternyata dari hasil kita percaya diri, dari hasil kita kayak menjauhkan dari overthinking teh, ternyata hasilnya itu luar biasa gitu. Ada keajaiban yang Allah berikan di sana. Mungkin seperti itu Teh. Afwan bila keliru. Wis, Masya Allah. Naam. Ada tambahan juga nih kalimat dari Teh Nasri. Boleh, Teh Nasri, mangga. Silakan Teh Nasri, boleh tambahannya.
supaya kita tuh yakin gitu apa yang kita sampaikan itu kan sampai atau enggak ke audiens gitu. Mungkin tadi latihan ya, latihan misalnya ke teman dekat terlebih dahulu nih. Coba dong, aku pengen dikoreksi nih, didengerin. Terus ya intinya kita perform ke temen, terus dikomentarin gitu teh. Itu sih kalau Nas. Oke. Ada yang bertanya dulu nih? Siapa nih yang mau nanya ke Umat? Saya mau nanya Teh. Enggak. Sebelumnya mohon maaf ya tidak bisa on cam dikarenakan kondisi sinyal yang kurang stabil. Oh, itu bohong. Langsung saja. Ada aku pertanyaannya, Teh gimana nih cara membangun kepercayaan diri, apalagi kalau kita harus public speaking di lingkungan yang baru nih. Gimana nih Teh cara membangunnya? Oke. Itu akan dijawab sama Teh Lilis. Akan dijawab sama Teh Lilis. Halo Teh Lilis. Nggak ada ya Teh Lilis. Gimana caranya supaya kita... Bentar ya. Gimana caranya supaya kita meningkatkan percaya diri kita di lingkungan yang baru, kayak gitu kan? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, karena tadi Anda sedang menelpon ya. Tunggu sebentar. Telepon dari pimpinan ya guys, mohon maaf. Gimana caranya kita meningkatkan percaya diri kita di depan lingkungan yang baru? Yang pertama yang harus dilakukan oleh Kang Heri Mega Muhtar, ini sepengetahuan saya aja, yang saya alami dan saya baca gitu di beberapa artikel, kita sama harus mengenali seperti apa lingkungan kita, dari mulai karakternya, moralnya, gaya hidupnya, bahkan gaya bicaranya sekalipun, kayak gitu. Dengan siapa mereka bergaul, memang terkesan lebih ribet ya kalau kita ingin bersosial, itu kayak lebih sosial sih dengan lingkungan yang baru. Jadi kita harus bisa mengamati, tapi mengamatinya juga jangan terlalu dalam, apalagi sampai ngadain riset gitu ya. Dengan santainya aja, dengan hal-hal kecil, teman-teman harus amati lingkungan sekitar. Baru deh di situ mulai kenalan mungkin dengan salah satu dan itu dijadikan sampel agar kita bisa melihat kita itu akan berbicara dengan siapa, dengan orang yang seperti apa, kayak gitu. Itu untuk di lingkungan yang baru ya. Selebihnya mah sama tips-tips yang udah-udah, bahwa latihan sih lagi-lagi kalau yang saya alami dan semua orang sepakati, kita bisa ngomong itu karena latihan, banyak baca, otak kita berisi. Gitu. Tapi ada kok yang bisa berbicara tapi nggak ada isinya gitu. Itu mah yang mungkin percaya dirinya yang over gitu kan. Tapi dia tidak mau menuntut ilmunya, tidak mau mencari ilmunya gitu. Jadi harus bukan hanya sekedar bicara, tapi otaknya juga harus terisi kayak gitu. Jangan sampai kosongnya bunyinya. Lagi-lagi itu yang paling penting. Amati dulu aja lingkungan sekitarnya, Kang Hendra. Ada tambahan mungkin dari Kak Umar? Iya, benar ya. Berarti yang disampaikan di awal membaca, menulis, dan berbicara. Itu poin penting. Nah, sebelum berbicara berarti kita perlu membaca. Nah, udah membaca nih, terus udah tulis, langsung disampaikan. Tadi kata Nasri bilang, ke teman sendiri dulu nih, bilang gitu ya, sampaikan. Udah gitu, langsung ke Instagram kayak Teh Dini gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa lebih ke challenging gitu ya, ikut kompetisi, ada perlombaan MC, protokoler, atau misalnya ajang pageant juga boleh. Itu ajang-ajang yang memang mendukung
kita untuk public speaking dan lain-lain kayak gitu Teh. Iya gitu. Teh Nurul mau nambahin, Teh Wulan, Deis, Hendar, Aris, Indah, admin hijab. Wih, ada admin hijab segala ya Kak Omat. Wah, tersebar keluar ini mah. Kayaknya endorsement ini Mada kayaknya. Oh, ini kayak suka live di TikTok, live di Shopee, makanya live di IG, Facebook. Itu juga memang betul menambah apa sih? Perlu public speaking gitu. Teman-teman mau meyakinkan orang kayak gimana? Contohnya dengan saya di sini ada minuman Floridina. Kalau teman-teman cuma sekedar beli ya Floridina, harganya murah, itu orang nggak akan tertarik. Tapi kalau misalkan kita menguasai materinya, menguasai public speaking-nya, gimana kita menjadi influence untuk orang lain kan misalkan dengan cara ini loh ada minuman yang sangat menyegarkan, sangat sehat, sangat gimana gitu kan. Enggak kalau misalkan kayak admin hijab yang saya sedang pakai saat ini adalah itu kan orang-orang semakin yakin gitu bahwa apa yang kita pakai, apa yang kita beli ini sangat bermanfaat gitu. Terima kasih admin hijab telah mengingatkan saya pada para influencer. Ya, ya Teh sama juga berbagi pengalamannya sedikit. Saya juga dulu pas ngedongeng itu pertama kali itu di grup WhatsApp. Ini siapa nih yang bisa ngedongeng katanya tuh. Oh gitu di grup WhatsApp? Ya di grup WhatsApp itu Oma tuh belum pernah ngedongeng sama sekali dan Oma tuh nggak punya bonekanya. Nah dengan PD-nya, dengan tahun 2016 itu tuh tahun dengan kepepetnya, dengan apa ya, dengan kayak udahlah saya tuh gitu kan, saya bisa Teh. Itu saya minjem boneka dulu dan Oma tuh belum tahu teknik suaranya kayak gimana dan lain-lain. Ketika di lapangan itu banyak banget mahasiswa, bukan anak-anak. Pikiran Oma adalah bagaimana caranya mensukseskan dan anak-anak bahagia. Itu jadi kita tuh fokus sama hal yang positifnya. Tadi kan saya bilang, Teh gimana kalau gini hal yang negatif ya. Ternyata ketika kita berpikir positif, alhasil yang dihasilkan juga sesuai apa yang kita pikirkan gitu. Kayak teko tuh mengeluarkan isi tekonya gitu. Makanya ketika tampil apapun itu, berpikirlah positif. Tujuan kita apa nih? Supaya anak-anak bahagia. Nah sekarang karena alhamdulillah sedikit pengalaman gitu ya di dunia dongeng, ketika mau dongeng pun biasanya misalnya nih tema baru itu beberapa menit itu sebelum tampil itu udah oh ini gitu ya. Kalau dulu tuh seminggu sebelum tampil tuh suka disiapin. Nah kalau sekarang mah karena udah biasa dongeng, 1 jam sebelum itu kayak oh kebayang gini riset anak-anak gimana ketika di lapangan oh begini oh sampaikan gitu. Jadi betul kata Dr. ini gitu ya, sebelum tampil itu tiap dulu pesertanya siapa, ada berapa orang, backgroundnya seperti apa, karena kita berbeda penyampaian pada anak-anak yang sekolah di jalanan, anak-anak elit, anak-anak biasa itu berbeda kayak gitu. Jadi banyak riset dan belajar dan jadiin pengalaman aja sih teman-teman. Kayak gitu. Yap, betul, sepakat Kak Omat. Jam terbang sih yang paling berpengaruh sama pengalaman ya. Tapi kita nggak akan punya pengalaman kalau misalkan kita nggak berani mencoba untuk yang pertama kalinya. Pertama kalinya momennya gagal nggak jadi masalah ya Kak Omat, justru di situ dijadikan motivasi bahwa next gue lebih bisa, bakal lebih bagus dari itu. Ya. Satu lagi tanyain sama teman kita, aku kurangnya apa nih gitu. Nah, itu yang kata Nasri gitu. Itu kata Nasri. Mantap. Mangga ada yang lain mau menambahkan atau misalnya mau bertanya lagi, sangat dibuka kita berdialog. Ayo guys, ya udah berturun ya apa namanya teh? Audiensnya jadi 35. Kalau tidak ada, kita sudahi teman-teman. Kita next di pertemuan yang semoga bisa offline biar kita bisa ngadain latihan itu secara langsung gitu. Kerasa nervousnya sebelah mana. Oke, teman-teman, Kaumat hitung ya sampai 5. Kalau nggak ada kita tutup. Ada pertanyaan 1, 2. Oh ada. Izin bertanya, Kaumat. Mangga. Mau nanya nih.
Jadi kan nggak semua orang ketertarikan terhadap public speaking ini ya Teh. Nah, gimana caranya membangun ketertarikan terhadap public speaking? Karena nggak sedikit juga gitu, bahkan anak orang organisasi yang memang orang malas lah jadi orang yang di depan, maksudnya yang ngomong di depan gitu. Udahlah orang jadi bagian belakang gitu, pemain belakang kayak gitu Teh. Kan menurut Mas sendiri gitu, public speaking ini penting gitu dalam artian bukan hanya apa ya, kayak harus gitu semua orang punya gitu kemampuan itu sih Teh. Jadi gimana caranya membangun ketertarikan terhadap public speaking itu sendiri gitu bagi yang memang benar-benar nggak ada sama sekali ketertarikan gitu Teh. Oke. Ini ada Ismail sekalian. Enggak, Kang Ade. Silahkan. Oh iya Teh, ini kedengeran nggak? Kedengeran. Kedengeran. Oh ya, ini dari pengalaman apa sih, dari yang seringnya berbicara di depan gitu ya. Mungkin kan dari awalnya kita itu materi itu terkuasai, kemudian udah mencoba tidak grogi juga kan. Nah, pas di tengah-tengah pembicaraan atau ketika kita presentasi, suka blank gitu, blank materi kayak gitu. Biasanya kan suka jadi stuck gitu kan, diem, jadi lupa banget sama materi yang akan disampaikan gitu. Nah, ingin ini dong Teh, tips atau cara gimana sih kita itu untuk misalkan seperti mengalih atau supaya ingat lagi gitu ke materi yang akan disampaikan ketika menghadapi blank di tengah kayak gitulah. Blank di tengah-tengah gitu harus ngapain gitu. Kayak gitu. Oke. Makasih. Ada lagi? Ya sekalian. Saya Teh. Boleh. Maaf. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari STI Al-Falah Cicalengka Bandung. Sebelumnya izin off cam ya Kak. Soalnya di sini lagi gak kondusif gitu. Kosannya belum diberesin. Nah, pertanyaannya mungkin gimana caranya untuk menghadapi situasi yang kayak kalau orang lain mah berbicara di depan orang baru yang gugup itu kan, tapi khusus diri saya sendiri mah nervous itu justru di hadapan orang yang mungkin kenal gitu, kayak gitu. Jadi lebih pede kalau ngomong di depan orang banyak, meskipun banyak tapi mereka itu belum terlalu kenal sama saya, seperti itu. Nah, seperti itu mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Oke. Yang pertama Nasri, bagaimana cara membangun ketertarikan public speaking supaya kita itu termotivasi untuk public speaking. Sebenarnya ya public speaking itu bukan tadi kamu disinggung kelas-kelasnya. Public speaking itu di lingkungan yang seperti apa aja gitu. Dan oke lah bahasanya jika public speaking itu sulit untuk kita pahami secara mendalam, gimana caranya supaya kita itu ada kemauan untuk bersuara, ada kemauan untuk berbicara, disederhanakan seperti itu. Lagi-lagi kita ingat bahwa tadi kita itu adalah seorang pemuda generasi milenial, di mana generasi yang sangat dibutuhkan oleh semua orang, terkhusus pada kalangan yang mohon maaf sudah agak dewasa menuju manula. Kok manula sih? Dewasa menuju. Jadi gitu manula ya setelah dewasa kan? Apa tua? Lansia. Lansia bahasanya, sorry. Dewasa menuju lansia kayak gitu kan. Itu kita sangat dibutuhkan banget sebagai seorang pemuda. Nah, cara untuk kita menimbulkan ketertarikan untuk kita bisa berbicara adalah harus betul-betul disadari betapa pentingnya suara kita, betapa pentingnya hak-hak orang-orang yang ada di sekeliling kita itu disuarakan. Hak kita sendiri pun, kewajiban kita pun perlu disuarakan.
Jadi timbulkan motivasi itu supaya kita itu mau berbicara, mau untuk menyuarakan hasil bacaan kita, hasil temuan kita, hasil penelitian kita, kayak gitu. Jadi tunjukkan, berikan motivasi pada diri kita sendiri bahwa suara kita tuh dibutuhkan, suara kita tuh betapa pentingnya, dan suara kita itu mampu mengubah dunia, suara kita itu mampu merubah keadaan di lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman, lingkungan teman kuliah, organisasi, bahkan mungkin negara. Suara kita tuh sangat diperlukan. Kayak gitu. Jangan kalah sama orang-orang yang tidak punya akal, pun tidak punya akal, kan? Jangan kalah sama orang-orang yang tidak memiliki moral gitu. Mereka berani untuk berbicara, hanya saja mereka itu yang dibicarakan itu hal-hal yang salah gitu, hal-hal yang kurang tepat, bukan salah aja, kayak gitu. Timbulkan sih kalau pesan dari saya mah motivasi dalam diri kita bahwa betapa pentingnya suara kita. Jangan dulu ke public speaking yang kita mampu berbicara di depan umum banyak jadi fasilitator, jangan ke situ, tapi ngobrol dulu aja sama teman gitu, berani mengungkapkan gitu betapa pentingnya dari kita. Atau enggak ditulis dulu, setelah ditulis baru dibicarakan. Biasanya sih kalau orang-orang yang malu untuk berbicara pertama kalinya, mereka kayak lebih nulis, diamati, benar kayaknya kalau bahasanya kayak gini, baru dibicarain, misalkan kayak, komat aku nulis ini, aku tuh sebenarnya punya hak ini, punya keinginan kayak gini. Atau sekarang mah banyak tuh orang-orang yang di Instagram mendingan guys, itu juga bener gak sih kayak gitu kan, ujung-ujungnya dijawab ya, kayak Q&A kayak gitu tuh dijawab. Itu kan bagian daripada menimbulkan cara motivasi kita bahwa betapa pentingnya suara kita. Terus yang kedua adalah tadi apa sih Kang Ade itu, kalau di tengah-tengah lupa ya, kalau di tengah-tengah kita lupa. Makanya yang paling pentingnya itu adalah kita berlatih untuk mengimprovisasi kayak gitu. Jadi di mana kita salah itu tidak kelihatan salah. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan lupa, misalkan lagi ngebahas tentang sejarah manusia, tiba-tiba lupa gitu. Atau misalkan teman-teman jadi MC lupa salah nyebutin apa gitu, tinggal diimprove aja gitu, misalkan dengan nada guyonan, dengan nada bercandaan kayak gitu, dengan diplesetkan kemana. Makanya berlatih dan mempersiapkan materi itu penting agar kita bisa nge-improve, dimana kita salah itu nggak kelihatan salah gitu, bisa jadi hal yang lucu. Ini sih intinya mah banyak baca, banyak berlatih, banyak melihat, supaya ketika kita lupa dalam satu materi itu diimprovisasinya mudah. Kan artis juga kalau acting yang diberikan oleh sutradara, penulis yang kayak gitu-gitunya masih sedikit ya, tapi mereka bisa nge-improve gitu, bisa menambahkan kata-kata, bisa berpikir cepat. Makanya tadi juga disinggung bahwa manfaat dari public speaking itu adalah kita mampu berpikir kritis, inovatif, kreatif, kayak gitu. Terus dari Kang Mulyana, lebih percaya diri kalau misalkan berbicara di depan orang yang nggak kenal. Itu tuh sebetulnya mah ya, karena orang kita itu berpikir maksudnya orang yang kayak gini itu kecenderungan berpikirnya adalah kenbelah salah juga gitu, toh nggak kenal ini gitu. Tapi kalau misalkan dengan orang yang kenal pasti ada rasa kayak gini, aduh takut salah, karena kalau udah salah tuh bakal dibully. Nah makanya dihilangkan juga pemikiran-pemikiran yang overthinking itu gitu. Dan kita pun jangan selalu memikirkan hal-hal yang sifatnya bullying. Nggak selamanya loh kita salah itu apa sih, kesalahan yang fatal gitu. Enggak, orang juga bakal memaklum kalau misalkan kita masih dalam proses belajar. Kecuali kalau kamu udah menjadi seorang pejabat, misalkan bicaranya masih mengawur sana sini, kan itu udah nggak ada toleransi lagi. Tapi buat kita seorang mahasiswa yang masih belajar, itu bakal tetap dimaklumi kok. Ketika salah bakal dibenarkan. Kitanya itu harus menimbulkan rasa-rasa di mana kita siap dikritik, siap dikasih saran, siap dikasih motivasi. Jangan ketika kita dikasih motivasi, saran, kritik itu down gitu, tapi justru harus bisa membangkitkan rasa-rasa itu agar kalau kita hidup nggak menerima kritik, hidup kita nggak akan maju. Begitupun dengan public speaking, kalau kita nggak bisa berani ngomong depan orang-orang yang sudah kenal dengan kita, takut dikritik,
itu akan menjadi problem yang sangat besar dalam diri kita. Itu belajarnya dari kita harus bisa menerima bahwa kita siap untuk dikritik, siap untuk dibenarkan. Kita tahu apa yang kita bicarakan itu salah. Kalau misalkan kita udah tahu ada yang benar, kita tahu kalau apa yang kita bicarain ini benar, perfect, karena kita pernah dikritik dengan kesalahan yang pernah kita perbuat. Itu sih. Tambahan mungkin Kak Umat. Wah, lengkap banget ya pertanyaannya dan melengkapi apa yang kurang disampaikan tadi tentang gimana sih biar menimbulkan motivasi untuk public speaking gitu ya. Kalau dari Umat pribadi mah apa ya, kan dia itu emas ya. Tapi ketika dibutuhkan emas itu berbicaralah. Bicaralah walaupun sedikit, tapi itu tuh bisa memberikan dampak yang luar biasa. Jadi jangan malu, jangan takut gitu. Benar kata Teh Dini tadi, ketika itu dibutuhkan dan akan memberikan dampak, bicaralah gitu ya. Jangan sampai orang-orang yang memang moralnya nggak bagus, misalnya kayak apa ya, orang-orang yang ngomongnya kasar gitu ya, yang sarkas, dia berani gitu. Nah masa kita kaum intelektual kita nggak berani untuk menyuarakan sesuatu kayak gitu sih Teh. Kayak gitu dari Umat Mate. Oke, mungkin yang bertanya lagi atau misalnya mau disampaikan lagi nih, aku kayaknya mau nyampein ini deh. Kayaknya tadi kurang belum disampaikan. Mangga ada? Oke, seperti biasa ya, kaumat itu sampai 5, kalau nggak ada berarti kita akhiri gitu ya pertemuan ini. Mungkin kalau ada yang mau request, pengen lanjutan lagi dong, boleh ya, insya Allah. 1, 2, 3, 4, 5. Oh ada, injury banget ya ini mah, nungguan kali 5. Mangga. Nggak apa-apa. Cuman mau bilang makasih aja untuk jawabannya. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Mungkin tadi ini boleh kasih closing statement atau pernyataan atau kata-kata Bana Najwa Shihab lah ya, kayak abis apa namanya, seperti itu suka ada closing statement yang kata-kata keren, kata-kata bijak lah. Boleh Teh, silahkan. Bijak. Suka malu kalau disuruh closing statement itu karena kayak begitu. Mungkin closing statement dari aku bahwa apa ya, kemampuan berbicara itu sangat penting untuk hidup kita. Siapa sih? Kemampuan berbicara itu sangat penting untuk kehidupan kita. Siapa saja bisa menguasai public speaking. Jika kalian sadar bahwa kalian itu tidak dilahirkan sebagai seorang yang bisa public speaking, maka berlatihlah. Terus semangat selalu untuk kita semua yang berjiwa muda, yang menolak untuk berleha-leha walau waktu masih banyak yang tersisa, yang menolak untuk berputus asa walau sukses Allah semakin susah untuk kita, yang menolak untuk menyerah walau yang lain sudah berpasrah, yang menolak untuk kecewa walau satu demi satu teman seperjuangan dalam meninggalkan kita, yang menolak untuk jatuh walau semua sudah mengeluh, karena kita semua adalah manusia-manusia yang berjiwa muda, yang tidak akan pernah berhenti melawan sampai keluar lelah kita, yang tidak akan pernah berhenti berusaha sampai kebermanfaatan itu bisa kita rasakan. Dalam hal ini kita dapat membuka hati, membuka mata dan pikiran kita bahwa yang muda harus bersuara. Suara pemuda sangat dinantikan oleh semua orang. Jadilah yang muda yang bermanfaat untuk negeri kita, negeri tercinta. Jadilah mahasiswa yang bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Terima kasih, saya Dini Romalsari. Teman-teman boleh kepo dengan Instagram saya, @dini_official, atau dengan
boleh dicek di Google Scholar, ada nama saya di situ supaya kita semakin bisa saling mengetahui karya kita satu sama lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh. Boleh tepuk Kak Omat tangan. juga. Luar biasa kalian. Kasih love buat Teh Dini. Oke, alhamdulillah ya teman-teman semuanya, dulur-dulur, kembara maupun dari yang luar juga ya. Kita sudah melaksanakan pelatihan public speaking for young generation. Ternyata banyak sekali yang kita dapatkan. Ternyata kita itu masih banyak yang harus dipelajari gitu ya. Oh, ternyata bener ya. Semakin banyak kita belajar, semakin kita tuh nggak tahu apa-apa. Nah, jadi termotivasi lagi nih Kak Omat dan yang lainnya untuk terus belajar, apalagi public speaking itu paling penting gitu ya. Apapun itu, tukang parkir juga perlu gitu ya untuk public speaking. Siapapun itu harus bisa gitu. Nah, mungkin dapat disimpulkan bahwa bagaimana caranya latihan, latihan, dan latihan. Terus juga 3 prinsip penting adalah membaca, menulis, dan berbicara. Berbicaralah agar dunia tahu siapa kamu. Seperti itu mungkin dari saya, Kak Omat. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Mungkin sebelum ditutup, boleh kita foto dokumentasi dulu. Ada yang pakai laptop buat dokumentasi? Ada yang pakai laptop? Bolehlah aku foto ya. Oh. Slide pertama dulu ya. Oke, boleh diaktifin kameranya ya. 1, 2, 3. Slide Omat. 1, 2, 3. Kita ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Semangat terus untuk berkarya dan public speaking karena di luar sana membutuhkan suara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih Kak Omat. Terima kasih dari Ferry. Ada waktu yang relatif panjang untuk menginputkan nilai, terutama untuk